Selamat malam semuanya, ya ini Eftak edisi 27 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga menjawab konsultasi yang ada di kolom komentar Eftak edisi terakhir ya, edisi hari Kamis 24 Juli. Baik, ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dengan berkonsultasi di kolom komentar. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan saya ya. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa hari Minggu ya, kita lihat Stockholm. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya di website. Tadi sore, siang atau sore sudah dipublikasikan potensi ISG untuk minggu ini. Minggu lalu kita melihat potensinya adalah menguji shadow resist di 7.530 ini sudah tercapai, dan untuk minggu ini seharusnya ada koreksi, dan koreksi ini sudah mulai terlihat ya pada perdagangan beberapa sesi. Ini sesi ya H4, beberapa sesi terakhir ini cukup tertahan meskipun tidak tertutup kemungkinan juga ada penguatan kembali di 7.560. Yang nantinya kemungkinan prediksi saya sendiri ini kemungkinan akan cenderung pengujian ini membutuhkan waktu ya, dengan berkonsolidasi ataupun mengarah ke gap dulu, menguji 7464 sampai dengan di sini juga ada gap ya, di bawah sini ada gap, sedikit gap di 73, dan juga tentunya ada di 7290 ini adalah resist sebelumnya yang belum diuji sebagai support. Jadi ini mungkin akan butuh proses yang cukup panjang, tapi kemungkinan wave 1 ini bisa saja akan kembali ke 7.800. Yang jelas wave naik ini masih berlanjut sampai dengan saat ini meskipun nanti ada koreksi minor seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Lanjut. Malam Pak Yef, izin konsul. Sebelumnya saya ikut BUVA tapi di alokasi saya maksimalkan di 15 PV. Sekarang ini saya masih pegang 10 PV Pak. Apabila boleh hold ya hingga TP selanjutnya di atas 200. Wah, TP ini cukup tinggi ya. Mohon update proteksi juga karena saya mau pasang besok pagi. Sekarang ini sudah floating lumayan besar. Terima kasih Pak Yef dan tim PTR yang selalu merekomendasikan yang terbaik. Bulan ini Porto growth lumayan besar, butuh waktu untuk bisa seperti PTR. Terima kasih testimoninya. Oke, kita lihat BUVA. Ini adalah saham terakhir yang kita rekomendasikan di PTR kemarin ya. Cukup signifikan ya. Salah satu top gainer kemarin kebetulan kita dapatkan sehari sebelumnya. Ini saham yang kita rekomendasikan sehari sebelum dia naik ya, kebetulan sekali lagi. BUVA, sebentar ya, kita cek dulu trading plan-nya seperti apa gitu ya. Nah ini ya BUVA, kita rekomendasikan di tanggal 24 ya, dia naik tanggal 25. Jadi sehari sebelum dia naik, saham ini kita rekomendasikan di 110, 109. Setelah kita rekomendasikan, kalau tidak salah malah turun ke 107 kalau nggak salah. Sebentar ya, nah ini ya 107, 108 ya, sangat bagus. Rekomendasi seperti ini yang kita harapkan. Itulah kenapa private trading room kita batasin jumlahnya ya. Kemarin ada yang bilang, Pak kenapa kok nggak dibuka aja kuotanya? Kalau saya buka kuota maksimalkan, ada orang pengen join masuk dan membershipnya tidak terkendali ya, kemungkinan BUVA akan naik lebih awal ya di hari ya, saat kita rekomendasikan saham itu bisa naik begitu juga secara instan. Kenapa ya, begitu banyak orang yang ikut. Kita nggak mau seperti itu. Yang kita mau adalah seperti saham BUVA ini, ketika kita rekomendasikan saham itu nggak naik minimal ya, saham itu nggak naik. Supaya apa? Supaya member-member kami bisa masuk dengan nyaman dan mudah untuk masuk, untuk beli gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata aduh Pak terlalu cepat naiknya, aduh Pak terlalu ya, walaupun itu bisa terjadi. Di membership sekarang ini ada 100 orang yang ada di PTR ini, bisa saja membuat sebuah saham itu naik secara instan, bisa. Tetapi akan lebih instan lagi apabila membership ini saya buka seluas-luasnya, semua orang bisa join gitu ya. Semua orang tanpa ngantri harus mengantri berminggu-minggu. Ada yang ngantri dari Mei sampai sekarang belum dapat kuota pun ada gitu ya.
Nah, itulah kenapa saya batas ini untuk kebaikan kita semua, member terutama, yang kita harapkan semuanya bisa dapat yang kita rekomendasikan seperti ini contohnya. Oke, pertanyaannya adalah tadi mau hold dengan alokasi yang masih besar ya, 10 PV, karena di sini kan 15. Artinya beliau sudah menjual sebagian, tapi masih banyak yang dia pegang gitu ya. Ini targetnya sudah tercapai semua ya, 123. Kemarin bahkan naik ke 144. Berapakah, pertanyaannya, berapakah potensi selanjutnya saham Bufa? Karena ekstensinya itu sebenarnya di 120-an ini ya. Nah, lanjutannya adalah ekstensi ke 2. Tadi ada angka 200 ya. Sementara ini untuk trading saya belum melihat ke 200 dulu. Walaupun bisa dalam jangka menengah ya. Bisa, sangat bisa. Ya, kenapa trennya naik gitu ya. Nah, ini bisa ke 200, 147. Kalau Anda mau hold, proteksinya adalah di 121. Ini kita buka di time frame yang cukup kecil ya, di H1 ya. Misalkan dia turun ke bawah 121, dia bisa balik ke bawah sini ke modal lagi ke 109. Jadi menurut saya cut profitnya di 121 gitu ya. Kalau Anda mau hold, monggo silahkan, Anda siap dengan konsekuensi nanti turun lagi ya. Tapi ya kalau misalkan Anda mau sih pengen hold ya nggak apa-apa, asalkan ya disiplin dengan menaikkan proteksinya, begitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu yang kita harapkan ya, ketika kita merekomendasikan saham itu nggak naik, justru kalau bisa sedikit turun lah, supaya dapat harga, member bisa dapat harga yang lebih rendah dari PTR. Banyak ya saham kita yang kita rekomendasikan justru mengalami penurunan gitu ya, tidak sampai stop loss, habis itu naik. Oke, mohon dibahas BWPT untuk trading, berapakah SL dan TP, best price-nya. Sehat selalu Pak If dan sekeluarga, amin, terima kasih doanya. Oke, kapan hari dia naik ya, sempat naik cukup signifikan ya, tanggal berapa ini, 22 ya. Saham yang kita nggak rekomendasikan juga ya, ini ya salah satu. Nggak semua saham kita bisa rekomendasikan, sekali lagi ya, tidak semua peluang kita bisa dapat ambil. Mungkin saat ini cukup menarik ya, kenapa dia koreksinya ini sudah cukup tertahan, sudah disupport ya, kemungkinan kita lihat dulu ya. Nah, ini sudah mencapai 0,6, ini cukup agresif dan seharusnya untuk trading ini sangat menarik, ruang geraknya cukup lebar. Pertama, nominal kecil, memang ruang geraknya memang lebar gitu ya. Untuk saat ini untuk trading ya, mungkin bisa Anda menunggu sedikit koreksi di 94-93. Di sini ada support gap juga di 91. Anda bisa buy on weakness, sementara harga masih cukup lemah ya, belum untuk naik lagi, karena saya melihat BWPT Eagle High ini bisa kembali ke shadow yang ini ya, 130 ini cukup menarik, sangat jauh sekali. Secara persentase potensi upside-nya jauh lebih besar dari harga saat ini aja 30% lebih. Tetapi risk untuk saat ini ya masih sangat besar. Makanya oleh karena itulah saya menyarankan Anda, kalau Anda mau ambil, minimal harus buy on weakness dulu di 94 atau 93, tertingginya seperti itu. Paling tinggi 94-93 itu. Kalau bisa buy on weakness di situ. Supaya apa? Potensi upside sebesar itu ya diimbangi dengan risk yang kecil secara teknikal. Risk bisa dibatasin tanpa menghiraukan teknikal, tetapi kalau risknya teknikal, kemungkinan probabilitas untuk berhasil itu lebih besar. Ya, karena teknikalnya sudah bagus. Gitu ya. Nah, oke. Mohon bahas saham ESSA swing TP1, TP2, SL. Terima kasih, semoga lewat channel YouTube ini dapat membantu banyak orang. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih doanya. Kita lihat apa tadi. ESSA. Oke, sekarang ini posisinya sudah naik ya, dan ini saham konsolidasinya ini cenderung naik. Kenapa kok saya bilang cenderung naik? Kenapa? Karena dia membentuk baseline lebih tinggi dari baseline yang terakhir terendah gitu ya, ini baseline. Nah, berarti ada kecenderungan dia akan membentuk level yang lebih tinggi, level konsolidasi yang lebih tinggi, meninggi bahasanya. Bahasa gampangnya itu konsolidasi ini cenderung naik. Jadi konsolidasi itu ada yang flat, ada yang mendatar ya, jadi range pergerakannya itu sama. Ada yang cenderung turun, ada yang menyempit, nah macam-macam.
jenis konsolidasi itu macam-macam, jenis koreksi itu macam-macam. Sehingga kita harus paham itu. Untuk apa? Untuk kita tahu, oh potensinya ini akan seperti apa nantinya. Apakah dia akan menyempit, apakah kecenderungannya naik atau kecenderungannya turun. Ini belum bicara swingnya, tapi kita bicara ruangnya. Ruangnya ini akan cenderung kemana gitu ya. Nah, kita harus tahu itu. Nah, begitu kita tahu ini cenderungannya adalah naik. Berapa potensi kenaikannya? Ini kita bisa ukur dari sini. Oh, ini bisa naik 1,2. Ekstensi 1,2. Berarti ini adalah 1,2 selanjutnya adalah itulah kira-kira target maksimalnya gitu ya. Nah, ini ya di sini ketemu di sini. Di 770. Berapa persen di situ? Nah, kita baru bisa lihat ini menarik dan tidaknya. Kalau kita bicara sekarang risknya kemungkinan ini sudah cukup besar. Kalau kita bicara teknikal, risk teknikal. Jadi kalau Anda mau risknya lebih kecil, Anda bisa buy on weakness di 620 sampai dengan 610. Mohon maaf, ini risknya masih terlalu besar untuk private trading room, di mana kami tidak boleh mengambil risiko teknikal di atas 5%. Ya. Jadi kalau misalkan di kami mungkin akan buy on weakness lebih rendah lagi di 605 sampai dengan 600 ya. Itu pun kalau dikasih, kalau nggak dikasih kita nggak mungkin memaksakan diri untuk merekomendasikan saham yang resiko teknikalnya lebih dari 5%. Ya, jadi istilahnya kalau Anda mau dengan resiko teknikal 9%, monggo. Dengan potensi upside, misalkan potensi maksimalnya ya itu sekitar 21%, 2:1 lah ya, gitu. Nah, dengan TP terdekat, misalkan dia naik di 725, resist terakhir itu sekitar 14%. Jadi tetap kalau saya akan lebih baik buy on weakness minimal di gap ini ya, di 625, agar risknya sedikit mengecil dan potensi upside-nya juga lebih lebar lagi gitu ya. Demikian. Pak F tolong bahas saham WOOD untuk trading. Bagaimana trading plan-nya? Oke, untuk WOD sekarang swingnya turun ya. Dan sekarang sudah meretest support. Nah, ini coba kita lihat apakah di time frame yang lebih kecil ini sudah cukup oke gitu ya. Kalau kita lihat ini cukup dipertahankan. Risk secara teknikal ini sekitar 4%. Ya, di 388 atau 390. Ya, Anda bisa proteksi di situ. Ya, menurut saya ini secara risk bisa, tetapi secara upside karena ini uptrend ya tentu saja ini bisa lebih tinggi daripada resist sebelumnya di 430 itu sekitar 5,9. Ekstensi selanjutnya 1,2 itu 12%. Jadi bisa untuk trading swing trade di harga saat ini di area 410 sampai dengan mungkin Anda bisa sedikit di bawahnya di 396 dengan stop loss di bawah 390 ya. Untuk target profit di 440, target kedua di 458 seperti itu. Siang Pak Yep, mohon analisa VORE apakah menarik untuk swing? Terima kasih, semoga dilancarkan segala usahanya, amin. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat VORE. Oke, kita lihat di daily sekarang ini masih dalam proses swing naik ya, cukup bagus. Saya rasa saham ini juga secara tren masih ada potensi untuk lanjut naik ya, dengan ekstensi yang sepertinya masih sangat jauh, bisa ke atas 900 ya, 1,6 nya di 950, bahkan mungkin kemungkinan besar tren naik jangka menengahnya ini bisa ke atas 1000 ya. Nah, kita bicara tradingnya ini sepertinya proses naik ke sana itu ada perlu koreksi untuk meretest 650 terlebih dahulu ya, dimana ini adalah support baru yang sebelumnya resisten. Nah, ini ya, di sini perlu pengujian sebagai support support baru yang dulu sebelumnya adalah resist yang dilewati,
atau breakout resistnya itu seharusnya secara teknikal itu akan diuji kembali sebagai support baru. Nah, ini sudah teruji ya, kemarin sempat turun ke situ dan berhasil rebound. Jadi menurut saya ini adalah risikonya di situ. Proteksinya di situ di 645 653%, potensi swingnya ke 700 itu sekitar 5%-an. TP kedua untuk trading ya ini ya, bukan ke arah jauh sekali, bukan. Untuk TP terdekat ini ya di 750. Bisa seperti itu untuk tradingnya. Menarik ya, cukup menarik. Mau analisa saham AADI untuk investasi. Terima kasih untuk AADI dan saham batubara yang lain. Saya masih melihat belum ya untuk saat ini. Setelah kami memperkirakan tahun lalu batubara turun ke bawah 100 dan sudah terjadi sekarang ini batubara belum masuk ke fase bullish. Jadi menurut saya status dari saham batubara saat ini bukan untuk invest tetapi trading only. Dan sekarang pun saham ini masih terkonsolidasi dan ini rounding top. Rounding top ini bisa turun ya. Gitu kita melihat dari sisi komoditasnya belum ya, karena AADI kan baru spin off dari Adaro. Kita lihat di sini memang concernnya adalah batubara. Batubara belum pada siklus naik. Tentu saja pandangan kami untuk saham batubara, semua saham batubara termasuk AADI itu sama, sikap kami adalah trading only ya, seperti itu. Mohon dibantu analisa saham ELIT untuk trading. Saya punya di harga 183. Berapa TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat ELIT. Untuk TP dan stop loss itu sebaiknya saran saya trading plan itu dibuat sebelum kita beli ya. Ya nggak apa-apa. Sekarang tanya kepada saya akan jawab. Tapi saya sebagai advisor ya, sebagai penasehat ya, saya akan memberikan nasihat kan. Saya sarankan untuk Anda baik itu trading ataupun investasi plan itu dibuat di awal ya. TP, stop loss, berapa lot, berapa PV, alokasinya itu sudah ada di awal sebelum pencet tombol buy ya. Setelah itu, setelah Anda beli pencet tombol buy, setelah buy Anda tinggal jalankan itu saja. Mana yang lebih dulu, kena TP dulu apa kena stop loss dulu, itu aja. Jangan kita beli kemudian sahamnya turun ya, turunnya sudah misalkan di atas 5% atau 10%, baru kita kepikiran trading plan-nya seperti apa ya. Nah, ini yang akan berbahaya ya. Ingat ya, itu adalah SOP yang seharusnya sudah tertanam di dalam kepala kita ya. Sayangilah uang Anda mungkin ya harus mengumpulkan modal dan sebagainya ya. Menurut saya sama ya, saya juga mulai dari kecil dan dari hal-hal seperti itulah kita bangun ya. Dari hal-hal seperti itulah kita mulai aktivitas kita trading ataupun investasi pun sama ya. Jadi kita analisa dulu fundamentalnya layak atau tidak, baru kita lanjutkan lihat teknikal harga sahamnya, layak entry atau tidak, baru kita buat plannya, berapa alokasinya, berapa lotnya, baru kita mengakumulasi sama investasi jangka panjang, trading jangka pendek ya gitu. Jadi jangan sampai kita nyangkut dulu baru kepikiran atau berpikir bagaimana ya analisanya ini, bagaimana trading plannya ini. Nah, ini yang membuat ya hampir semua masalah yang ada di saham atau investasi ataupun trading sama itu terjadi diawali dengan kita beli baru berpikir. Jadi mindsetnya itu pertama biasanya kalau sudah nyangkut dirubah jadi investasi. Awalnya trading jadi investasi, ini yang nggak boleh ya gitu ya. Ini tugas saya dan ini memang kewajiban saya untuk menjelaskan ya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru di market ya, trading ataupun investasi, selalu berpikir dulu ya, menganalisa dulu ya sebelum Anda beli. Jangan impulsif. Saham tidak sama dengan Anda beli misalkan beli pakaian ataupun beli makanan, tidak sama ya. Ketika Anda salah melangkah ya, salah SOP-nya, mendahului harusnya langkah menganalisa itu dilewati ya, kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti ya, ada yang beruntung juga, ada banyak beli tanpa berpikir, ada yang profit, itu ada
lihat arah angin gitu, lihat hitung apa namanya, hitung apa namanya, hitung misalkan arah angin misalkan, terus wah beli, berarti kalau ke sana, ke arahnya ke utara saya kan beli, kalau arahnya ke selatan saya jual. Nah ada yang seperti itu, terus profit juga ada. Tapi kan kita nggak, tidak seperti itu ya, jadi perlu perlu yang namanya kita berpikir dulu sebelum kita mengambil keputusan ya. Oke, apa tadi pertanyaannya? Kita perlu menyampaikan ini ya. Elit di 183 sudah punya berapa TP-nya dan stop loss-nya. 183 itu posisinya sekarang sudah floating ya, floating loss. Ya, 183 itu kan di sini. Ini sekarang floating loss-nya sekitar 2%. Masih masuk ke batas toleransi. Jadi misalkan kita trading kemudian nyangkut, nggak nyangkut ya, kita floating loss sekitar 3%, 2%, 4%, itu masih dalam kondisi yang wajar. Karena batas risikonya adalah 5, sekian persen. Nah, di sini Anda bisa hold dengan stop loss di 172 atau 173 ya, dengan target profit terdekat karena ini konsolidasi minor ya, konsolidasi jangka pendek. Untuk TP terdekatnya kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Itu di sekitar area 193, 194 itu TP satunya. TP kedua di extensi 1,6 di 212. Begitu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa untuk saham TINS. Saya punya. Nah, ini mohon maaf ya. Analisa apa? Trading atau investasi gitu ya. Karena berbeda loh. Ya kan, Anda tanya tentang trading dan investasi, itu jawaban saya beda. Satu saham yang sama, jawabannya bisa berbeda. Ya, jawabannya bisa beda. Pendekatan yang kami lakukan trading dan investasi sangat jauh berbeda. Ya, jadi makanya perlu dispesifikkan kalau bertanya ataupun berkonsultasi gitu ya. Kita harus tahu dulu, saya ini sedang trading di saham TINS. Makanya saya mau tanya bagaimana sekarang ini teknikalnya, layak di hold atau tidak. Saya punya di 1042 misalnya. Ya saya anggap ini trading aja ya. Saya nggak mau memusingkan bahas fundamentalnya gitu ya. Karena pertanyaan Anda juga kurang spesifik. Oke, untuk trading ya punya di 1082 ya. Posisi saat 1042. 1042 itu sekarang floating profit, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi kalau kita trading di saham ini sekarang ini sedang meretest EMA 60 sebagai support baru. Sebelumnya adalah resist. Nah, karena ini rawan breakdown ya, saran saya hold dengan stop loss ketat di modal. Kenapa? Kalau dia breakdown dia bisa balik lagi ke 1005 atau bahkan bisa downtrend karena ini terkonfirmasi sebagai lower high. Ya, gitu ya. Untuk target ya, untuk target profit ya, sayangnya memang tidak jauh dari modal di 1095, ini TP satunya, TP kedua di 1180 seperti itu. Malam Pak, mohon analisa untuk Harum buat swing trade, kok belum gerak sendiri? Kok belum gerak itu maksudnya belum naik atau turun gitu ya? Karena dia konsolidasi Pak. Selama dia masih berada di area konsolidasi ya pergerakannya akan di situ-situ aja. Gitu. Makanya ketika trading di area konsolidasi kita harus ukur dulu berapa ruang gerak yang ada di konsolidasi itu. Kalau misalkan terlalu kecil, itu nanti akan terasa saham ini nggak gerak. Tetapi ya kalau ruang geraknya memang lebar, konsolidasinya bisa kita tradingan dan terasa secara persentase pergerakannya itu gerak gitu ya, nggak flat gitu ya. Kalau ini kan kita lihat di sini mungkin pergerakannya cenderung flat ya, ruang geraknya hanya 4% dari support saat ini gitu ya. Cuma 4% itu ya kurang ya, tidak menarik. Nah, ketika kita menemui case seperti ini, yang dilakukan adalah menunggu apa? Menunggu dia tembus support ke bawah ya, biarkan dia turun atau breakout. Kalau breakout kita bisa beli ya. Kalau dia breakout, nah ini juga dipikirin berapa persen kira-kira potensi upside-nya. Ini bisa sampai dengan 9 sampai dengan 10 dan 12% gitu Pak. Jadi kalau misalkan kok Harum rasa-rasanya nggak gerak, kenapa? Karena dia sedang konsolidasi dan mungkin kita memaksakan diri untuk beli. Saya nggak tahu ini beli atau belum ya.
gitu. Nah, jadi kalau buat swing trade, kalau Anda belum beli, tunggulah dia breakout. Kalau dia tembus ke bawah, breakdown, Anda bisa tunggu di 760 sampai dengan shadow 750. Gitu. Jadi ketika kita menemukan saham konsolidasi, kita ukur dulu berapa persen kira-kira pergerakannya kira-kira kita bisa dapat gitu. Kalau misalkan itu terlalu kecil, ya jangan dipaksakan gitu ya. Makanya ya, misalkan ada sektor ini naik, kemudian kita beli saham yang belum naik gitu ya, ternyata saham itu juga nggak ikut naik juga gitu ya. Misalkan saham batubara naik, kok saham Arum atau saham energi naik, saham Arum saya belilah belum naik, dia ternyata nggak naik, ya di situ aja, belum tentu juga dia akan ngikutin yang lain, belum tentu ya. Makanya kita ketika menentukan kita trading dan tidak pada sebuah saham itu berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi teknikalnya, bukan berdasarkan sektor ini lagi naik, sektor itu lagi turun dan sebagainya. Tidak, tetap kita harus melihat bagaimana teknikalnya yang kita bisa manfaatkan ya. Kalau seperti itu ya mendekati feelingologi ya. Oh, sektor energi lagi naik nih, saya belilah saham yang belum naik, misalkan Harum, misalkan, mohon maaf ya, bukan saya adjust Anda misalkan tidak melakukan feelingologi, tidak, tetapi kalau kami akan melihat dulu bagaimana teknikalnya. Oh, ini saham ini belum naik, kira-kira bagus nggak? Nah, saya lihat dulu teknikalnya, gitu kira-kira SOP-nya. Mau analisa ESSA tadi sudah ya, ESA tadi sudah ya. Punya di 618 alokasi 3 pip, apakah masih kemungkinan naik atau sebaiknya TP dulu sebagian saat ini, berapa target di atas cash loss mungkin kondisi saat ini? Tadi sudah saya bahas ya, ESSA. Ya, ini sudah mendekati area TP terdekat ya, tetapi Anda bisa hold dengan proteksi, misalkan Anda punya di 615 gitu ya. Malam Pak, apakah promo Pierce masih di web? Saya tidak temukan lagi, saya ingin perpanjang, terima kasih. Promo dan Pierce kemarin itu hanya 1 hari ya, jadwalnya sampai tanggal 31 Juli, tetapi kuotanya hanya 5 Pak. Jadi kalau misalkan ada 5 orang yang sudah beli, ya tentu saja sudah ditutup. Itulah, jadi kita harus tahu, oh kalau misalkan kuotanya cuma 5, ya berarti kalau 5 itu sudah tercapai, tanpa harus sampai tanggal 31 pun sudah akan ditutup. Seperti itu aturan di kami gitu ya. Dan untuk perpanjang sepertinya masih bisa, Anda coba tanya admin, tetapi untuk member baru mohon maaf ya tidak bisa, karena di situ ada kuota promonya. Jadi website itu sudah ada batasan 5 orang yang menginput data di situ baru boleh bayar ya, baru boleh ikut promo itu. Jadi kalau misalkan ada promo dan Anda sekiranya memang membutuhkan, segera ambil daripada nanti kehabisan baru bertanya gitu ya. Kalau perpanjang mungkin bisa ya, karena perpanjang itu kan masih aktif tanpa harus menunggu kuota ada. Anda bisa bertanya ke admin apakah promonya masih bisa atau tidak. Saya juga kurang tahu secara jelas dan detail karena itu ranahnya admin yang melakukan mengakomodir kebutuhan membership ya. Anda bisa bertanya di WA ataupun di Telegram apakah masih bisa untuk promo itu untuk perpanjang. Tetapi kalau promo itu ada batas durasinya dan batas kuotanya, kalau kuotanya sudah terpenuhi kemungkinan besar tidak bisa walaupun itu perpanjang. Tapi saya sarankan Anda coba tanya dulu. Seperti waiting list ini ya. Jadi waiting list ini juga tidak bisa kita pastikan. Kenapa tanggal 12 Agustus ini, sekarang ini saya katakan deh, 9 dari 10 orang tidak mau keluar dari PTR. Itu data saya seperti itu. Jadi misalkan Anda mau join PTR, harap bersabar ya. Yang join, yang daftar waiting list dari awal bulan Juli sampai dengan hari ini yang belum dapat pun banyak ya. Jadi seperti itu. Harus dibatasin seperti yang saya awal tadi jelaskan. Ya. Oke, jadi kalau Anda mau join PTR, waiting list dari sekarang kalau memang butuh. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak antrian, semakin nggak bisa masuk. Seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Tolong bahas saham MINE untuk swing, best price masuk di harga berapa? Nah, ini MINE salah satu contoh saham yang gagal di PTR. Kenapa? Kemarin setelah breakout ya di 520 ini dia balik lagi. Ya, saya kasih tahu juga di PTR, private trading room yang antriannya sebanyak itu juga ada potensi gagal trading seperti ini. Ya, di konsolidasi ya, padahal ini ruang konsolidasinya cukup. Sangat cukup. Ya, kalau dia breakout ya dari sini misalkan ruang naiknya itu 15% ya. Tapi dia false breakout.
Ya, seperti ini, case seperti ini sering terjadi di private trading room dan itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa kita hindari. Kita harus menangkap peluang yang terbaik, ya kita akan ambil walaupun itu akan berakhir seperti saat ini. Jadi untuk saat ini MINE harus menunggu breakout kembali ya di 515 ke atas. TP-nya di 550, TP selanjutnya di sini cukup tinggi ya, cukup jauh. Rentangnya 615 sampai dengan 685. Itu kalau dimaksimalkan itu sekitar 30% lebih gitu. Makanya kita ambil kemarin, kalau nggak salah bersama dengan BUFA juga. Kebetulan yang naik BUFA bukan MINE. Jadi MINE ini harus kita cut sekitar 1%-an, minus 1%-an. 1% atau berapa persen lupa saya. Ya belum sampai 5% lah kita sudah harus jual. Jadi cut loss itu tidak harus menunggu 5%. Misalkan 1% sudah terlihat tidak terlalu menarik lagi, kita harus segera eksekusi. Gitu ya, jangan juga terlalu kalau trading memang harus cepat ya, tidak bisa seperti peer atau peers yang bisa hold kalau fundamentalnya masih layak. Mohon bahas saham SSMS Trading, apakah bisa masuk di harga berapa untuk TPSL-nya? Oke, ini gap down, nggak tahu kenapa ada gap ke bawah. Sekarang ini di support ya, di area support area 1265 sampai dengan 1240. Ya, ini adalah support konsolidasi, kita anggap ini konsolidasi di dalam tren turun ya. Swingnya ini adalah kita harapkan pullback ya. Potensi upside-nya hanya 6%, jadi tidak menarik buat kami dengan risiko yang kurang lebih sama. Saat ini tidak menarik. Saham MINA dan SGR buat trading. Oke, MINA. Oke, kemarin kita juga sempat trading juga ini awal bulan kalau nggak akhir bulan kemarin. Ini juga sangat menarik karena nominal kecil juga. Secara upside potensinya sekarang ini sudah di area TP terdekat di 126 itu kemarin sudah tercapai. TP selanjutnya di 168. Jadi kalau Anda mau masuk buy on weakness di 118 dengan stop loss di 115. TP terdekat di 130, TP kedua di 168. Seperti itu. Apa kabar Pak Ye? Baik, alhamdulillah. Untuk TAPG bagaimana? Masih bisa naik lagi. Target TP di harga berapa dan sudah punya di harga 906. Terima kasih. TAPG kalau nggak salah sekarang sudah clear ya di Bulls Hunter. Di Bulls Hunter kita sudah clear position. Nah, dan saham sekarang sudah mulai sedikit mengalami koreksi. Jadi TAPG ini kemarin kita jual terakhir tanggal 22 dan langsung naik lagi ya. Nah seperti inilah ya, semoga banyak yang dapat jualan di harga yang lebih tinggi gitu ya. Ya, kemarin kita jual di 1.300. Nah, ini ya 1.300 tanggal 22. Setelah kita jual, ya alhamdulillah dia masih naik lagi. Nah, sekarang ini mulai turun ya, mulai turun dan sepertinya secara potensinya ini akan koreksi lagi di 13.05. Untuk target selanjutnya, kalau Anda bertanya target bisa nggak naik lebih tinggi? Ya bisa, tentu saja. Tidak harus kan saham setelah kita jual turun. Berapakah potensi selanjutnya? Ini target swing atau target apa ya? Pertanyaannya ini. Nah ini yang ya mungkin trading ya. Untuk target trading selanjutnya saya akan menggunakan time frame jangka pendek. Ya. Kita akan menggunakan ekstensi yang terdekat. Ya. Di 3 kali 14.30 ya. Begitu. Di 1.400. Oke, dan sekarang ini saya harus beritahu kita sudah clear di Bulls Hunter untuk saham ini. Modal kita juga di 900. Bukan 900 ya sepertinya ya. 700, 800, 700. Ya. Waktu itu kita akumulasi bulan 2 ini ya. Di 3 Februari kita dapat di 790 ke bawah
Gitu. Jadi kalau kita sudah jualan ya menurut saya wajar ya. Kenapa ya, sudah naik, sudah cukup untuk kita dapatkan ini setelah kita akumulasi kemarin di Februari ya. Naik hampir 80% ya. Cukup untuk bull center ya. Oke. Pagi Pak F, kalau saham PALM apakah like buat invest? Jika like, best buy-nya di berapa? Oke. Kita lihat Provident ya, Provident Agro. Oh sekarang bukan agro lagi ya sepertinya ya. Sepertinya sudah berubah ya. Nggak tahu ya, saya coba cek dulu. Oh di sini masih kosong ya sayangnya. Sayangnya ini kosong. 2022, 2024 di sini kosong. Dulunya ini adalah perkebunan ya, jadi CPO. Sehingga ketika CPO bullish ya naik gitu ya. Tapi sekarang ini kan tidak ada data di sini. Mungkin sepertinya setelah namanya investasi bersama ini mungkin apakah dia holding dari berbagai anak usaha untuk perkebunan, saya nggak tahu, saya nggak akan pelajari di Yeftalk ini. Itu terlalu panjang pembahasannya. Yang jelas di data di TradingView ini nggak ada. Saya akan berkomentar ya sementara ini nggak layak. Kenapa ya begitu kini hancur seperti ini ya, masa kita rekomendasikan like invest. Masih banyak lah yang lain yang bisa kita invest ya, gitu ya saat ini. Begitu Pak, jadi nggak like invest. Judulnya sama, yang dibahas kok beda ya, gimana toh? Nggak tahu ya, kok bisa beda ya, saya juga nggak tahu apa judulnya. IHSG kemarin juga dibahas IHSG, mungkin Anda tidak menonton dengan lengkap, jadi Anda mungkin merasa judulnya tidak sama dengan pembahasannya. Tapi mohon maaf ya kalau Anda menangkapnya seperti itu. Caranya gampang kok Pak. Kalau misalkan Anda mau menemukan IHSG, menemukan saham-saham yang Anda ingin tonton agar sesuai, misalkan cari judulnya, ketemunya si saham A gitu, mau nyari saham itu gampang caranya. Anda masuk Telegram ya toh, nggak usah nonton semua. Anda cari misalkan IHSG, nah toh yang mana sih, Anda klik link ini atau nah Anda klik link ini, nanti pembahasan IHSG. Oh Pak, saya mau lihat saham misalkan apa ya, saham Bumi itu. Oh caranya cari Bumi, ketemu Pak, ini Bumi Pak nih. Gampang kok ya, kita sudah sediakan dengan mudah, akan mempermudah Anda untuk menemukannya. Caranya tinggal lihat di Telegram Jeff Advisor, ketik kode sahamnya, nanti akan ketemu pembahasan terakhir. Mau itu bener, mau itu salah, semuanya ada Pak. Kita nggak pernah nutup-nutupin, prediksi yang bener dan salah semua ada di sana. Nggak pernah kita hilangkan ataupun tutup-tutupi, karena kesalahan dalam prediksi itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Jadi kalau Anda menemukan judulnya beda, dan menurut saya karena Anda tidak menonton dengan spesifik juga. Nah, Anda caranya menemukannya seperti ini ya. Halo Pak Ep, mohon bantuan analisa saham BJTM untuk investasi beserta strateginya. BJTM jelas like invest dan peer pun punya ya. Sekarang ini relatif berada di area yang ideal, walaupun yang kita bisa katakan saham ini memang masih dalam tren turun, jadi Anda harus bersabar. Seperti saham BRI pun juga masih turun ya, karena kalau kita invest di saham yang sedang downtrend, kita harus siapkan mental kita menahan saham tersebut selama fundamentalnya memang masih layak. Jadi untuk BCTM sendiri masih layak secara fundamental, sangat layak, dengan dividen yang konsisten, dengan dividen yang baik, kita bisa dapat potensi capital gain dengan harga yang masih terdiskon seperti ini. Jadi kalau Anda mau akumulasi di harga saat ini pun menurut saya pilihan yang baik ya. Akumulasi di bawah 500 itu lebih baik lagi, sampai dengan 450, bahkan kalau bisa Anda dapat di tahun 2020 380 ini lebih bagus lagi. Tetapi sementara ini karena ini terbentuk high low di harga saat ini, menurut saya sudah cukup bijak untuk akumulasi. Nanti Anda bisa maksimalkan ketika saham ini sudah confirm reversal di atas 575 ke atas. Gitu. Kalau Anda misalkan saya mau pelan-pelan aja Pak, beli sekarang nggak apa-apa. Kalau sudah reversal, Anda harus maksimalkan. Kalau Anda memang serius, gitu ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, ada salah menonton judul, salah beda dengan isinya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dimaafkan.
Semoga pembahasan di F-Talk ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, penonton-penonton kami yang setia menonton di F-Talk, yang selalu mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, ataupun terutama untuk member-member kami yang sudah ikut layanan dan juga selalu rajin menonton untuk selalu mengupgrade diri, mengupdate informasi, mengupdate perkembangan market, karena itu lebih baik lagi kalau kita bisa ikut membership plus selalu nonton di F-Talk supaya dapat case-case baru, supaya kita belajar itu tidak selalu dari buku, tidak selalu dari tutorial, tidak selalu dari seminar, tetapi dari F-Talk yang gratis ini kita bisa dapat belajar dari konsultasi teman-teman yang lain. Misalkan ada case investasi, kalau punya seperti ini harus seperti apa, saham ini seperti apa. Dari situ kita dapat upgrade, dapat update juga informasi, ya. Tidak selalu harus berbayar. Kalau Anda tidak mampu, misalkan sayang uangnya untuk join PTR ataupun peers, cukup F-Talk ini sudah cukup. Silahkan Anda, ini gratis. Ya, tulis di kolom komentar. Anda boleh bertanya, boleh memberikan kritik dan saran apa yang perlu kita tambahkan dan sebagainya. Itu boleh. Tidak ada yang tidak boleh di sini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.